Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa masih membahas dialog mengenai waspada krisis energi terhadap perang yang terjadi saat ini. Dan masih bersama kami Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina, dan tersambung juga melalui sambungan Zoom Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah. Saya ingin kembali ke Pak Wijayanto tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Dina. Memang kita tidak boleh sepenuhnya bergantung lagi selain pada Timur Tengah. Kemudian ada negara-negara lain, tapi jauh ya, ada Amerika Serikat, Rusia, bahkan Afrika terhadap minyaknya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan menghadapi ketidakpastian ini begitu? Kondisi yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat. Saya rasa ada dua jalur negosiasi yang perlu dijalankan. Yang pertama, negosiasi dengan Iran, supaya mereka mau membuka Selat Hormuz untuk kita. Ketika Malaysia diizinkan, mestinya dengan negosiasi yang lebih lugas, gitu ya, tapi juga friendly, kita juga bisa mengakses itu. Apakah ditugaskan negosiator seperti Pak JK yang punya kedekatan dengan Iran atau siapa, begitu ya? Saya rasa perlu ditempuh. Sebagai backup, memang kemudian kita perlu melakukan negosiasi dengan negara-negara Afrika, Rusia, kemudian juga Amerika Serikat. Tapi saya sepakat dengan Bu Dina tadi, ini perlu waktu panjang untuk mendatangkan dari Amerika misalnya. Dan ini tidak hanya masalah berapa hari kapal tanker itu perlu waktu untuk berlayar ke Indonesia, tetapi juga aspek logistik, ketersediaan kapal, asuransi, ketersediaan pelabuhan di Amerika, ketersediaan minyaknya, dan lain sebagainya. Banyak sekali catatan, banyak sekali hal yang harus dijalankan. Jadi menurut saya negosiasi dengan Iran itu masih merupakan solusi yang paling viable. Ya. Mbak Dina, ruang negosiasi ataupun ruang diplomasi yang efektif seperti apa sih menghadapi konflik saat ini agar kita bisa bergerak cepat? Terkait dengan Selat Hormuz, de facto sekarang yang punya kendali adalah Iran ya. Iran yang mengizinkan siapa yang boleh lewat, siapa yang tidak boleh lewat. Pernyataan Iran itu hanya seperti ini, yang tidak boleh lewat itu adalah kapalnya Amerika Serikat, Israel, dan mereka yang mendukung. Nah, artinya sebenarnya kalau kita mau mendekati Iran, ya kita menyatakan kita nggak mendukung Amerika Serikat, tidak mendukung Israel gitu. Sebenarnya sesederhana itu. Makanya itu yang terlihat dari gestur yang ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim ya di pidato terbarunya itu, dia sudah menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel itu salah karena melakukan agresi dan itu melanggar Piagam PBB pasal 2 dan Iran berhak untuk melawan dan itu sesuai dengan Piagam PBB pasal 51. Artinya sebenarnya ini bukan hal yang sulit gitu ya, pernyataan yang betul-betul sesuai dengan hukum internasional. Nah, ini yang saya pikir ya perlu dilakukan oleh Indonesia. Dan ya mungkin sampai sekarang kan masih belum ada sikap yang terbuka seperti itu, yang tegas seperti itu. Ya mungkin pemerintah masih ada pertimbangan-pertimbangan, tapi selama kita masih tidak mau terbuka menyatakan dukungan kepada Iran, ya sepertinya sulit ya. Dan kalau kita lihat perkembangannya, Qatar pun ya, Qatar itu padahal kan sebenarnya dia mengizinkan pangkalan militer Amerika Serikat itu dibangun di negaranya dan mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan itu untuk menyerang Iran, sehingga kemudian Iran berbalik ya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan itu membuat ekonomi Qatar betul-betul terganggu. Tapi yang terjadi adalah Qatar tuh sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat berbeda ya, menyatakan bahwa Iran dan Qatar itu bersahabat sejak lama, bangsa Persia dan bangsa Arab itu hidup berdampingan ribuan tahun. Nah, gesturnya itu sudah berbeda sehingga sejak tanggal 24 itu perekonomian di Qatar sudah jalan lagi. Ya, dan tidak ada lagi serangan dari Iran ke Qatar, ke pangkalan-pangkalan atau ke aset-aset Amerika Serikat yang di Qatar. Kan kelihatan bahwa hanya dengan diplomasi sebenarnya bisa gitu ya. Tapi yang diperlukan itu diplomasi yang realis, bukan diplomasi yang normatif gitu. Oke, kita balik lagi ke Pak Wija. Melihat situasinya saat ini kita juga masih menunggu begitu ya, bagaimana Indonesia bisa bergerak cepat untuk membuka ruang diplomasi hingga bisa memasuki Selat Hormuz lagi. Tapi kalau kita lihat lagi di Indonesia sendiri, bisa nggak sih kita mandiri energi, Pak Wija? Kalau kita berbicara BBM,
bisa dikatakan tidak mungkin. Karena memang cadangan yang kita miliki itu proven reserve itu kan habis dalam hitungan 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi kita akan semakin tergantung kepada import. Sementara kalau kita ingin konversi ya dari BBM menjadi electric vehicle misalnya, karena 62% konsumsi BBM itu untuk transportasi, itu perlu waktu cukup lama. Dan nol ketergantungan terhadap BBM itu di banyak negara sangat tidak mungkin. Jadi apapun situasinya, kita memang perlu supply minyak. Dan yang bisa kita lakukan hanya mengurangi ketergantungan. Misalnya kita mengembangkan alternatif energi yang lain. Geothermal kita kembangkan. Kemudian yang sangat berpotensi di Indonesia itu adalah sebenarnya solar. Kemudian hydro, kombinasi energi baru terbarukan ini akan sangat membantu. Kalau memang diperlukan nuklir, why not? Ketika pada level tertentu teknologinya sudah bisa menjamin ini relatif aman. Dan Vietnam pun mulai berbicara dengan Rusia terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurut saya penjajakan seperti ini layak kita mulai karena kita melihat ke depan ini sustainability, ketahanan energi kita itu terkendala. Tapi yang paling perlu disegerakan adalah konsumsi mayoritas itu kan untuk private cars and motorcycle di Indonesia. Bagaimana ini dikurangi dengan mendorong ke public transport, bagaimana ini dikurangi dengan mendorong energi listrik, menggunakan EV, electric vehicle. Karena dengan electric vehicle sumber pembangkitnya bisa energi apapun. Bahkan kita punya renewable energy yang bisa menjadikan pembangkit untuk generator-generator listrik itu. Seperti pernyataan Presiden Prabowo baru-baru ini ya, untuk mengkonversi dari energi BBM gitu ya ke listrik, tapi sebetulnya butuh waktu berapa lama sih? Butuh waktu sangat lama. Misalnya geothermal itu kira-kira butuh 6-7 tahun. Kalau yang paling cepat sebenarnya solar, itu hanya butuh 1-2 tahun. Instalasinya lebih simple gitu ya, resikonya juga lebih kecil. Seringkali permasalahan kita adalah masalah regulasi dan masalah keberpihakan. Karena selama ini yang menghambat pengembangan EBT itu adalah PLN. Karena PLN berkontrak dengan independent power producer, take or pay, energinya diambil atau tidak pay, kemudian oversupply. Ketika berkembang EBT, maka supply listrik Pertamina kepada masyarakat, kepada industri akan makin turun. Sehingga PLN harus membeli listrik yang tidak bisa mereka jual. Nah, jadi ini memang perlu regulasi yang komprehensif untuk melindungi konsumen listrik, untuk melindungi PLN, untuk melindungi industri dan semua pihak yang terkait dengan energi listrik ini. Filipina berencana mengimpor batu bara ya dari Indonesia untuk menambal kekurangan energi dari mereka. Nah, sebetulnya ini bagus buat Indonesia sendiri atau justru menjadi ancaman bagi DMO? Kalau menurut saya terkait dengan batu bara, ini kita mempunyai cadangan yang luar biasa besar ya. Kita mengekspor ke Filipina, itu tambahan revenue bagi kita. Bagaimana dengan DMO? DMO ini menurut saya dari sisi policy memang harus didalami lebih lanjut. Karena harga DMO yang terlalu rendah, kadang-kadang mendekati biaya produksi, sehingga para produser juga segan untuk memenuhi DMO tersebut. Saya rasa memang perlu dilakukan berbagai modifikasi di area sektor energi di Indonesia ini. Baik, Mbak Dina, kita kembali lagi mengenai adu strategi ya dari sejumlah negara yang terlibat ini, Amerika, Iran, dan juga Israel. Kalau Anda melihat strategi yang dipasang Iran sejauh ini bisa membuat Trump akhirnya memilih untuk menghentikan perang. Dalam bahasa Trump menunda selama beberapa hari. Lalu strategi Trump nantinya ke depan akan seperti apa lagi, Mbak Dina? Iya, kalau yang diberitakan oleh media kan sebenarnya pernyataan Trump hari Senin yang lalu itu ya secara tiba-tiba mengatakan mengklaim Iran mau untuk negosiasi dan kemudian serangan ditunda 5 hari. Itu pertama analisisnya
kemungkinan Trump ingin meredakan ketegangan pasar gitu ya. Ya. Karena nggak lama setelah pernyataan itu kan kemudian harga minyak turun sedikit, harga saham naik gitu kan. Ya. Tapi juga tadi yang sudah kita bahas bahwa ini menunjukkan memang Trump betul-betul sebenarnya ingin menghentikan perang dengan segera, atau sebenarnya ada satu lagi analisis yang menyebutkan bahwa ini upaya untuk menutupi sesuatu rencana yang sedang dipersiapkan oleh Amerika Serikat. Apa itu? Serangan darat. Nah, saya pikir kalau ini strategi ini betul-betul ya memang akhirnya terbukti Amerika Serikat mengirimkan serangan darat, ya alih-alih ini terjadi deeskalasi malah akhirnya akan semakin tereskalasi karena serangan darat itu artinya Amerika Serikat menceburkan diri dalam sebuah medan pertempuran yang nyaris tidak mungkin dimenangkan, dan justru malah akan memunculkan semakin banyak korban dari pihak Amerika Serikat karena kan kalau mau masuk ke Iran itu secara geografi, kontur pergunungan dan lain-lain di perbatasan Iran itu sulit sekali ditembus ya. Artinya memang Amerika Serikat ini menggunakan berbagai cara lah ya untuk gimana agar Iran mau tunduk. Oh ya, serangan ke Iran juga masih berlanjut ya. Ini yang juga yang membuat saya pikir Iran itu tidak punya kepercayaan kepada Amerika Serikat karena bicara aja bahwa ini menunda, tapi ternyata bom masih datang gitu ya, dan korban masih terus berjatuhan. Dan ini menunjukkan bahwa apapun yang dinyatakan oleh Trump, baik itu pernyataan langsung di konferensi pers atau di media sosialnya, itu tidak bisa langsung betul-betul kita jadikan pegangan karena sangat mungkin berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat. Ya, Amerika terus-terusan menyerang, eskalasi masih terus terjadi, Mbak Dina. Tapi kalau melihat kondisi sejauh ini ya, di mana Amerika telah menyerang Iran dan kemudian menewaskan pemimpin-pemimpin tertinggi Iran, ada Ali Khamenei, ada Ali Larijani, dan juga sejumlah petinggi lainnya, ternyata stabilitas di Iran bukannya meredup, malah semakin kuat ya, Mbak Dina? Iya, karena memang Iran ini sudah mempersiapkan diri sejak lama ya. Kan memang sejak 1979 itu Amerika Serikat itu sudah melakukan berbagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan Islam Iran ya, yang sebelumnya kan sahabatnya Amerika ya, Syah Iran itu dulu sahabatnya Amerika Serikat dan kemudian terguling. Lalu